Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauji Ganim. Bersama saya Fauji, dan pada video kali ini saya sedikit akan menyampaikan tema yang berbeda dari biasanya. Jika biasanya saya bicara tentang bisnis ekspedisi, bisnis travel, namun kali ini saya ingin membahas tentang peluang bisnis media online. Di peluang bisnis media online, peluang bisnis dan jadi lupa judulnya ya. Peluang dan tantangan bisnis media online dan tantangan bisnis media online. Oke. Saya belum pernah menjelaskan salah satu latar belakang saya di bisnis. Di mana selain bisnis travel, bisnis ekspedisi, saya juga sejak tahun 2019 ya. Sejak 2019 saya mendirikan sebuah portal media online yang bernama Urban Jabar ya. urbanjabar.com. Sebetulnya urbanjabar.com ini bukan portal media pertama saya, karena di 2018 saya sudah membuat sebuah portal yang bernama sebelumnya ya, ini di tahun 2018 ya, 2018 itu saya sudah membuat portal yang bernama Liputan Bekasi ya, liputanbekasi.com, dan liputanbekasi.com ini masih aktif sampai sekarang. Meskipun ini sudah saya berikan operasional activity-nya ke teman saya, dan masih ada sampai sekarang. Dan saya saat ini sedang fokus full itu di urbanjabar.com, di mana urbanjabar.com ini adalah salah satu media yang masuk di dalam ekosistem Promedia Teknologi, di mana Promedia Teknologi ini adalah perusahaan milik salah satu perusahaan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi media online dari grup Pikiran Rakyat Media Network. Kalau bicara masalah peluang ya, tapi sebelumnya saya coba kasih lihat dulu ya media online saya. Ini adalah Urban Jabar, di mana Urban Jabar saat ini trafficnya sedang mengejar 1 juta view di bulan April ya. Kalau di bulan Maret, alhamdulillah kita sudah di angka hampir 700.000 view ya. Dan ini selain itu juga Urban Jabar ini kita juga sudah punya jaringan ya. Ada di Bekasi, di Bandung, di Bogor, dan Depok. Dan insya Allah mudah-mudahan atas izin Allah, atas izin dan doa teman-teman semua, kita akan kembangkan ini di 20 kota kabupaten di Jawa Barat ya. Dan bagaimana sih sebetulnya peluang dari bisnis media online ini? Saya memahami bahwa di zaman digital ini semua serba online ya. Semua serba online. Dan semua serba digital. Selain media online, kita juga mengenal namanya media sosial. Jelas peluangnya itu sangat baik, karena kenapa? Karena media-media yang cetak saja itu hampir semuanya sekarang beralih ke online. Meskipun banyak yang bilang, oh online susah, online. Ya susah karena nggak tahu caranya. Susah karena nggak tahu polanya, dan nggak tahu mesin yang dibutuhkan itu apa. Mungkin kalau teman-teman yang memiliki memiliki website yang hanya beli di
layanan hosting yang ada di Indonesia dengan kapasitas yang terbatas, ya tentu akan sulit mengembangkan bisa mendapatkan traffic ratusan ribu bahkan jutaan. Itu sangat susah. Maka kita juga harus investasi. Makanya Urban Jabar ini adalah bekerja sama dengan Promedia Pikiran Rakyat untuk penyedia layanan layanan hosting, layanan medianya. Supaya bisa secepat ini ya. Kalau misalkan dibuka. Ini loadnya cepat. Kalau kita pakai hosting yang ratusan ribu per tahun itu nggak bisa secepat ini buka. Ini loading time-nya. Dan itu akan mempengaruhi dari traffic yang akan didapat. Karena kalau loading time-nya terlalu lama, maka orang yang mendatangi website kita itu pasti akan pergi. Lama banget sih. Nah, pasti akan kayak gitu kan. Nah, kita nggak mau untuk kehilangan traffic atau pengunjung. Nah, teman-teman, lalu apa sebetulnya tantangan di bisnis media ini? Tantangannya itu adalah sebetulnya tantangannya adalah membuat konten sebetulnya kalau dari pengalaman saya, karena kita bermain di kuantitas. Kenapa Detik itu sangat powerful ya? Di samping brandingnya juga udah oke. Juga kuantitinya memang per detik dia menaikkan artikel. Jadi, ya itulah. Semakin banyak konten yang dinaikkan, maka peluang kita untuk mendapatkan traffic itu lebih besar. Karena dengan traffic itulah kita akan, dengan traffic ini kita akan mendapatkan uang. Uangnya dari mana ya? Dari Google, dari iklan direct ya. Iklan direct itu dari misalkan lembaga atau perusahaan. Kalau trafficnya itu kecil, ya tentu uangnya juga kecil. Maka target Urban Jabar itu bagaimana kita mencapai 1 juta, kemudian 10 juta, 50, bahkan 100 juta. Kalau 100 juta kan itu udah setara dengan kayak Okejon, kemudian Tribun, gitu. Itu udah setara. Pikiran Rakyat sendiri juga sama di angka 50 sampai 100 juta. 50 juta, 50 sampai 100 juta view per bulan. Nah, itu luar biasa, teman-teman. Lalu, bagaimana ini bisa dilakukan ya? Tentu kita juga ada cara-caranya. Tantangan lainnya adalah bagaimana kita bisa memperbanyak konten, namun juga dengan low cost ya. Maka kita mengenal namanya sharing ekonomi lah, dan lain sebagainya. Nah, memang ini akan panjang sebetulnya. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh karena di samping ini juga ini ada apa yang tidak bisa saya jelaskan secara keseluruhan, karena ada juga secret-secret yang harus dijaga di perusahaan. Ini media saya itu di bawah perusahaan PT Urban Media Kreasi. Ya, ini sudah didirikan sejak 2019 ya. 2019 Urban Jabar berdiri, kemudian baru join di Pikiran Rakyat itu di bulan Agustus 2021. Jadi usianya dengan tampilan yang seperti ini sebetulnya usianya masih sangat belia ya, dan kita bisa mendapatkan traffic ratusan ribu ini juga ya lumayan gitu kan. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jika ada yang ingin bertanya tentang berapa sih uang yang didapat, ini kita nggak bisa menentukan ya, karena iklan dari Google itu kan berbeda-beda. Tapi minimal ya kalau di angka 2 sampai 10 rupiah per klik, ya tinggal dikalikan saja. Kalau misalkan 1 juta kali 10 ya 10 juta. Kalau 10 juta ya 100 juta. Seperti itu perkaliannya. Nah, itu berbeda-beda sebetulnya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah bisnis media online ini lebih menjanjikan karena sudah ada seperti YouTube gitu kan, ada TikTok. Ya, YouTube memang cukup oke ya. Saya juga senang main di YouTube karena channel ini juga menghasilkan uang dari YouTube. Namun perlu diketahui bahwa portal media YouTube itu bukan punya kita. Sedangkan portal media itu punya kita.
Paham ya maksudnya ya? Kalau YouTube itu bukan punya kita. YouTube itu punya Google. Jadi suatu saat ketika misalkan ada konten yang kita tampilkan itu tidak sesuai dengan aturan main komunitas di Google atau YouTube, maka mereka bisa punya hak untuk men-take down channel kita. Ketika channel kita sudah di-take down, maka hilang semua uang yang kita hasilkan dari YouTube. Tapi berbeda dengan portal media online atau website, ini tidak ada yang bisa take down kita kecuali Kementerian Infocom yang punya akses itu. Karena kenapa? Karena selagi kita membayar domain dan kita membeli hostingnya, ya kita berlangganan hostingnya, website itu terus ada gitu. Jadi ini sebenarnya aset yang bisa dikatakan tidak ada pihak lain yang bisa mengganggu-gugat gitu. Ini pure punya kita. Nah itu aja sebetulnya perbedaannya. Meskipun ya semua ada plus minus, mau portal online atau media online ataupun YouTube, itu semua punya plus dan minus ya. Cuma saat ini bicara masalah salah satu bisnis online ya, salah satunya adalah bisnis media online. Seperti portal yang saya punya di sini, yaitu di urbanjabar.com. Baik, itu aja ya sebetulnya sharing singkat dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, menjadi salah satu inspirasi bisnis yang ingin teman-teman lakukan. Anda juga bisa sharing-sharing tentang bisnis media online ke saya ya, di 0899 999 7499. Baik, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini serta share jika ini memang bermanfaat untuk teman-teman Anda atau saudara Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.